NU dan bangsa Indonesia lebih baik terbelah daripada bersatu namun hidup berkasta-kasta, menempatkan kaum anak cucu Ubaidillah sebagai kasta paling mulia di antara bangsa Indonesia lainnya. Kasta-kasta besar ini loh, begitu ono ro'iyah, yo melok iki terbaik iki untuk Indonesia. Podo kabeh, sing mamune raja, hamba, kawula, gusti. Sing kawula wis dadi kula. Arep ndoro, arep apa ya kula. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Bilal sing maune budak begitu melu nabi iso wani mimpin adzan. Lek ora melu nabi ya keset iki lho. Lho kok saiki arep melu nabi ana sing didadekno keset terus dadekno apa iki? Iki jenenge walik-walik urip Jawa. Ora ngono. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Di dalam polemik nasab kaum Habib yang sudah berjalan selama setahun lebih ini, seringkali kita mendengar para pembela Ba'alwi melabeli kita sebagai pihak yang tidak percaya bahwa kaum Habib adalah keturunan Rasulullah dengan berbagai macam label yang bersifat menyudutkan, bahkan cenderung memframing kita sebagai kelompok yang sedang berusaha menghancurkan Islam dengan cara memecah belah para penganutnya. Bahkan ada seorang pembela Habib yang sangat fanatik buta terhadap tuan majikannya, yang mata serta hatinya sudah tertutup tidak mampu melihat fakta yang sudah sangat jelas nampak di depan mata bahwa tuan majikannya telah berbuat kerusakan di atas dunia. Dia menarasikan bahwa kita adalah kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara memecah belah terlebih dahulu warga Nahdlatul Ulama. Dan banyak lagi narasi-narasi busuk dari para pembela keturunan palsu Rasulullah yang dialamatkan kepada kita, pihak yang ingin mengangkat derajat kaum pribumi Nusantara agar kaum pribumi tidak selamanya direndahkan kaum keturunan imigran yang kakek moyangnya dahulu dibawa masuk penjajah kafir Belanda dan dipoles sedemikian rupa sebagai kaum anak cucu Rasulullah untuk membodohi umat Islam bangsa Nusantara. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita ketika kaum pembela keturunan palsu Rasulullah menuduh kita sebagai pengadu domba dan pemecah belah? Daripada sibuk mengcounter tuduhan mereka dan terus membela diri atas fitnahannya, maka di sini kita akan ajarkan kepada kalian semua bagaimana cara menjawab semua yang dikatakan oleh Bani Ubaidillah dan para pemujanya. Sebagai anak bangsa yang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tentu saja kita tidak menginginkan adanya perpecahan antar anak bangsa, dan tentu saja kita juga ingin hidup rukun selama-lamanya, hidup damai berdampingan tanpa memandang suku dan ras apapun juga. Namun apalah artinya jika kita terus menjaga persatuan sesama anak bangsa, sementara di dalamnya ada sekelompok manusia yang merasa paling superior, yang merasa bahwa golongan mereka adalah golongan paling mulia, sehingga memaksa orang lain agar menghormati dan memuliakan golongannya. Sangat ironi ketika negara yang katanya menjunjung tinggi kesetaraan sesama anak bangsa, di dalamnya justru terdapat kehidupan sosial yang berkasta-kasta, dan lebih parahnya kasta sosial tersebut menempatkan kaum keturunan imigran yang bukan orang asli Nusantara sebagai kasta yang paling mulia dibandingkan dengan orang-orang pribumi Nusantara. Baru dipandang dalam segi kehidupan berbangsa saja sudah terlihat sedemikian bejatnya, apalagi jika dipandang dalam kehidupan beragama, yang mana agama tersebut adalah agama yang membawa rahmat bagi kehidupan alam semesta. Karena itulah jika NU yang merupakan simbol umat Islam di Indonesia, ternyata sebagian ulamanya justru membela golongan mereka yang telah merusak agama Islam dengan membuat kasta sosial di dalamnya, maka seperti yang kita katakan di awal, bahwa NU dan bangsa Indonesia lebih baik terbelah daripada bersatu namun hidup dengan kelas sosial yang berkasta-kasta. Warga NU lebih baik terbelah antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Silakan memilih untuk berada di kelompok yang menyembah kaum keturunan Ubaidillah, atau memilih berada di kelompok ulama yang telah tercerahkan akal fikirannya bahwa agama Islam adalah agama yang tidak ada kasta di dalamnya, karena derajat semua manusia adalah sama di hadapan Allah Ta'ala. Pemikiran Ki Imaduddin ini itu masih satu rangkaian dengan pidatonya Gus Yahya waktu satu abad NU.
penanda dari peralihan abad itu, abad pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Louis di Perancis. Ya, mirip-mirip dengan Kiai Imad ini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian nasab oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di bumi pertiwi ini. Nah, kalau kemudian terjadi gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Ayi, itu hal yang tidak bisa dihindarkan, satu. Tetapi kan kita yakin bahwa kita ini tidak berdebat di ruang kosong, kita ini tidak berdiskusi di rimba raya. Artinya bahwa kita meyakini bahwa bahkan kita ngomong di sini pun saya yakin itu dipantau oleh para stakeholder ya. Jadi kekhawatiran yang arahnya adalah untuk menghentikan kritisisme semacam ini menurut saya tidak produktif dan tidak pas untuk zaman sekarang ini. Kemudian selanjutnya adalah ketika Auf Klarung itu berhasil meruntuhkan Raja Louis di Perancis, kemudian zaman pencerahan, kemudian berlanjut di India ketika imperialisme Inggris menjajah India, ada dua pembaharu di situ, bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam itu disebut dengan Mujaddid Al-Fasani, kan? Pembaharu milenium kedua, namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan. Ini zuriyah ini, Sayyid Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, mujaddid itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang kehilangan ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Mereka yang menolak abad pencerahan, yang tetap berusaha mati-matian untuk mempertahankan aristokrasi jahiliyah berupa kasta sosial berdasarkan garis nasab yang katanya paling mulia, sejatinya mereka adalah orang-orang yang takut kehilangan kenikmatan dunia. Takut tidak lagi dipandang sebagai orang mulia oleh umat manusia, karena hanya itulah modal mereka supaya bisa hidup mulia di atas buminya Allah Ta'ala. Tuduhan-tuduhan mereka termasuk melabeli kita sebagai pemecah belah bangsa dan agama adalah bentuk ketidakmampuan mereka menjawab segala fakta yang sudah nampak di depan mata, dengan harapan agar umat Islam bangsa Indonesia tetap percaya kepada golongan mereka supaya kenikmatan yang selama ini mereka dapatkan di atas dunia tidak hilang begitu saja diakibatkan umat Islam tersadar akan segala kebusukannya. Dan jika mereka terus-terusan menuduh kita sebagai pemecah belah, dengan tegas kita katakan, kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai warga Nahdlatul Ulama sekarang lebih memilih untuk terbelah daripada bersatu namun hidup dengan status sosial yang berkasta-kasta. Kita bangsa pribumi Nusantara tidak sudi mewarisi kasta sosial buatan Belanda yang masih terus dilestarikan oleh kaum anak cucu Ubaidillah, di mana kasta sosial tersebut menempatkan kaum pribumi Nusantara sebagai warga dengan kasta paling rendah di bawah kasta orang Timur Asia lainnya. Keterbelahan yang adapun kita yakin adalah jalan terbaik untuk menuju abad pencerahan selanjutnya, sebab kelompok yang sekarang masih rela menjadi budak kaum keturunan Ubaidillah. Seiring berjalannya waktu, mereka akan segera tersadar dengan sendirinya, sebab hati nurani mereka sebagai seorang manusia tetap bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah menurut akal sehatnya. Hati nurani mereka seiring berjalannya waktu akan segera sadar jika fakta-fakta yang mereka lihat di depan mata semua menunjukkan tentang kebusukan kaum anak cucu Ubaidillah yang selama ini mereka anggap sebagai manusia suci yang tidak mungkin berbuat dosa. Karena itulah terus bongkar segala kebejatan yang pernah dilakukan oleh golongan mereka kepada kita dan juga kepada para ulama pribumi Nusantara, agar hati nurani saudara kita yang masih menjadi budak Bani Ubaidillah segera bangun dan memberontak kepada akal sehatnya yang telah tertidur sekian lama, segera menyadari bahwa tuan majikan mereka sejatinya adalah manusia-manusia bejat yang tega menjual agama dan Rasulillah untuk kenikmatan duniawi semata.